Oke, selamat sore dan selamat datang kembali di mata kuliah Keamanan Informasi. Ini pertemuan kita yang ke-11. Jadi kita baru ketemu selama 3 minggu, week 8, kemudian week 9, kemudian week 10. Nah, kemudian kita bahas yang week 11. Nah, sebenarnya kita skipping 2 pertemuan karena harusnya kita hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-6. Jadi nanti karena week 11, 12, 13 itu sebenarnya nyambung, makanya kemarin saya pikir sebaiknya memang yang week 11 ini kita tatap muka langsung secara online seperti ini, karena ini adalah pondasi untuk nanti menjelaskan yang week 12 sama week 13. Nah, week 12 week 13 nanti baru akan saya buatkan rekamannya sebagai pengganti kelas yang minggu lalu saya berhalangan hadir dan juga yang 3 minggu lalu ada libur kan ya waktu itu. Oke, nah berarti minggu depan kita langsung masuk ke yang week 14 yang terakhir untuk feature research untuk keamanan informasi. Nah, nanti untuk tugas, karena nanti nilainya ada 4 buah. Satu adalah UTS, 2 UAS, dan kemudian ada tugas. Tugas ada 2, dari saya 1, dari Pak Fabian juga 1. Nah, tugasnya nanti akan diberikan, nanti akan saya ganti di sini. Ini masih tugas yang lama, harusnya 15 Januari 2022. Nah, nanti akan saya buat di sini untuk sebagai tugas. Nanti untuk UTS sendiri, nanti akan saya jelaskan di minggu depan, di week 14. Seperti apa UTS-nya. Nah, berarti sekarang, hari ini kita akan bahas tentang yang week 11, membangun aplikasi berbasis role dan responsibility. Nah, di pertemuan yang pertama kita bahas tentang peta aplikasi. Fungsinya adalah untuk agar kita bisa tahu apakah aplikasi kita itu sudah full fungsinya atau masih ada fungsi-fungsi yang perlu kita tambahkan. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas tentang Business Process Framework atau ITOM. Nah, ITOM ini bisa kita gunakan untuk membangun proses bisnis. Seperti misalnya, kalau misalnya ada customer ingin mengorder layanan kita, proses bisnis yang baik itu seperti apa? Tentunya tidak perlu yang terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang, jadi nanti customer akan kelamaan nunggu kan. Kita ingin biar dia sesederhana mungkin. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan ITOM sebagai acuan, sebagai referensi. Nah, kemudian minggu kemarin kita bahas tentang roles dan responsibility dengan framework COBIT, khususnya yaitu dengan menggunakan tabel RACI. Jadi di tabel RACI itu nanti ada yang bertugas untuk sebagai R-nya, responsible. Jadi responsible itu adalah orang yang bertugas untuk memulai dan juga menutup dari suatu proses bisnis. Jadi misalnya ada customer ingin order layanan nih. Nah, berarti yang bertugas untuk memulai itu siapa? Siapa yang bertugas untuk input di sistem bahwa ada customer yang ingin langganan suatu layanan. Nah, karena dia yang input, berarti dia yang berinteraksi langsung dengan customer kan. Customer-nya datang atau mungkin dia sendiri yang datang ke rumah customer, kemudian input ordernya. Nah, maka yang harus melaporkan ke customer bahwa layanan sudah siap, ya dia juga. Nah, maka dia adalah yang bertanggung jawab dari mulai di input sampai dia bisa lapor ke pelanggan bahwa layanan sudah siap. Itulah R, responsible. Kemudian accountable.
siapa yang tanggung jawab terhadap proses fulfillment dari layanan ini. Jangan sampai nanti si R ini dia yang buka, dia juga langsung nutup, padahal di belakang mungkin layanannya belum aktif. Gitu. Nah itu nanti jadinya order bodong istilahnya. Jadi benar order yang nggak ada, tapi dia bikin-bikin sendiri. Gitu. Nah makanya perlu ada yang menjadi accountable, orang yang bertanggung jawab. Dia nanti biasanya input order, oke. Nanti dia meriksa, ini benar nggak, jangan-jangan order bodong. Dia periksa, oke nih kayaknya udah benar. Ya. Mungkin dia bisa melakukan cek ke pelanggan, Pak, Bu, ini saya dapat order atas nama Bapak Ibu, apakah benar? Oh iya Pak, untuk ordernya adalah produk misalnya IndiHome 100 Mbps, benar ya Pak ya? Benar Pak. Oh ya udah, berarti approve. Nah itu adalah tugas dari A, accountable. Kemudian ada C, consulted. Nah kalau misalnya ada apa-apa, siapa yang bisa kita ajak konsultasi? Misalnya daftar layanan itu cuma kalau tidak 1 Mbps, 10 Mbps, terus langsung 100 Mbps. Lah ini terus pelanggannya mintanya 20 Mbps. Wah, nggak ada di sini nih. Ya. Nah, akhirnya si R ini input. Dia input bahwa pelanggan X itu meminta layanan IndiHome 20 Mbps. Tapi karena nggak ada di daftarnya, maka dia input manual. Nanti A-nya, accountable-nya, dia ngecek. Cek, benar nggak minta 20 Mbps? Oh, benar. Tapi 20 Mbps nggak ada, tarifnya juga nggak ada. Nah, makanya si A ini bisa nanya ke si C, consulted. C, ini ada permintaan 20 Mbps dengan harganya sekian. Gimana? Oke atau enggak? Kalau oke ya nanti kita bawa ke backroom untuk di fulfill seperti itu. Terus C-nya bilang udah oke aja. Bahkan nanti akan di-approve oleh A dan kemudian akan dieksekusi di backroom. Itu C. Kemudian yang terakhir adalah I. I adalah inform. Inform itulah orang-orang yang mendapatkan informasi dari keseluruhan proses. Tentunya R, yang menjadi R, itu juga akan mendapatkan I-nya. Jadi pada saat order di input, dia ada notifikasi, sudah ada input order seperti ini. Dan begitu order selesai, dia juga dapat informasi dong, untuk bisa lapor ke pelanggan. Nah, itu adalah I. Dan biasanya R itu otomatis menjadi I juga. Jadi karena dia perlu didapat informasinya. Nah, itu kita bahas di minggu lalu, RACI. Nah, RACI ini itu salah satu aspek untuk keamanan informasi. Karena jangan sampai nanti kayak tadi, order bodong. Kalau nggak ada A-nya, order itu ya lanjut terus. Jadi informasi tidak aman jadinya. Nah, untuk mengamankannya, ya kita tambah A, accountable. Nah, di sini adalah RACI, itu adalah kunci yang kita gunakan untuk mengamankan aliran informasi dari awal sampai akhir, dari order entry sampai order fulfill. Nah, itu keamanan informasi di level manajemen, bukan di level technical, seperti misalnya enkripsi, kemudian autentikasi, terus otorisasi. Itu juga keamanan informasi, tapi dia levelnya adalah teknis. Kalau levelnya di manajemen, dia akan mencarinya di ini siapa yang tanggung jawab, siapa yang input, siapa yang accountable seperti itu. Oke, itulah RACI. Nah, sekarang kita mulai untuk membangun aplikasi berbasis role dan responsibility RACI tersebut. Nah, kalau di awal-awal kita membangun sendiri aplikasinya menggunakan Laravel. Makanya di sini ada, kalau salah ada tulisan ini Laravel. Nah, cuma karena ternyata Laravel terlalu rumit, karena pas 3 semester lalu itu teman-teman mahasiswanya masih belum familiar dengan PHP, karena Laravel itu adalah framework PHP. Jadi agak sulit untuk membangun aplikasi menggunakan Laravel. Makanya sejak semester kemarin itu kita ubah dengan menggunakan aplikasi yang siap pakai, namanya Odoo.
Jadi kalau teman-teman main ke odoo.com, ini, bentar, kebetulan internet saya sudah habis kuota jadi agak lambat. Nah, Odoo ini dia adalah aplikasi siap pakai dan dia desainnya adalah untuk ERP. Makanya di sini tulisnya adalah Odoo itulah open source, ERP dan CRM. Open source itu artinya source code-nya dibuka, di open. Jadi siapapun bisa download source code-nya, kemudian bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Itu disebut sebagai open source. Apakah gratis? Belum tentu. Open source itu bisa gratis, bisa juga berbayar. Nah, untuk Odoo sama juga. Dia ada versi free-nya atau sering disebut sebagai CE, Community Edition di sini. Tapi ada juga versi enterprise-nya yang kita perlu membayar untuk menggunakan. Tapi isinya sebenarnya sama persis. Bedanya adalah di support. Dan juga ada beberapa modul yang bisa digunakan hanya di enterprise. Jadi kalau ada dua versi, jadi Odoo itu ada community dan ada versi enterprise. Misalnya seperti ini, support, community nggak ada. Jadi kalau kita ada error gitu, kita bisa nelpon ke Odoo, ini kok saya error ya gitu. Enggak. Kecuali kalau kita beli yang enterprise. Kemudian kalau ada upgrade versinya, community, ya kita ngupgrade sendiri. Tapi kalau enterprise, dia yang akan membantu mengupgrade-kan langsung. Jadi ada versi upgrade, misalnya modul ini ada versi barunya nih. Nanti dari Odoo Enterprise-nya yang nawarin, ini mau di-upgrade enggak? Gitu. Soalnya harus hati-hati juga. Karena kalau aplikasi ini kan open source, jadi kita bisa mengubah source code-nya. Kalau source code-nya kita ubah, kemudian Odoo-nya bilang, ini mau upgrade enggak? Terus kita bilang iya, tapi ternyata versi terbarunya tidak cocok dengan perubahan yang kita lakukan sebelumnya, dia malah jadi error. Nah, makanya kalau di versi enterprise itu diharapkan kita tidak melakukan perubahan di source code-nya. Tinggal download, install, pakai. Jangan mengubah source code. Itu kalau enterprise. Kemudian kalau di enterprise, dia juga menyediakan hosting. Jadi kita tinggal bayar lisensinya, dan nanti hosting mereka yang menyiapkan. Oke. Nah, kemudian untuk user interface juga sedikit berbeda. Kalau yang community itu hanya disediakan dari web browser. Tapi kalau enterprise, dia menyediakan aplikasi mobile-nya, Android dan juga iOS. Dan kemudian beberapa modul di dalamnya pun juga berbeda. Kayak misalnya kalau di enterprise, modul accounting untuk finance itu sudah tersedia. Tapi kalau yang community itu nggak tersedia. Tapi memang ada beberapa komunitas yang menyediakan modul yang mirip untuk accounting. Termasuk juga untuk misalnya payroll. Payroll itu di community nggak ada. Jadi untuk penggajian karyawan itu di versi community nggak ada. Tapi ada juga yang menyediakan versi free-nya, tapi tentunya tidak akan sepowerful yang dari Odoo-nya langsung. Oke, dan ini terlihat ada beberapa yang masih berbeda. Untuk sales juga demikian, ada beberapa, kalau website full sama-sama ada. Kemudian kalau untuk aset inventory, barcode itu nggak ada di community. Terus juga untuk scheduling manufacturing itu nggak ada.
PLM nggak ada, quality assurance juga nggak ada, kemudian untuk human resource juga dashboardnya nggak ada, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya grup modul yang disediakan oleh Odoo itu sudah lumayan komplit. Karena ERP itu, ya kita coba lihat ya, dari Wikipedia, apa aja sih sebenarnya masuk sih? Karena kan di TAM maupun ITOM tidak ada kan, ERP itu apa saja gitu. Ini ada resource planning. Nah ini, jadi kalau menurut Wikipedia, ERP itu modul-modul yang masuk ke dalamnya itu adalah accounting. Accounting ada di sini. Terus supply chain management untuk distribusi. Supply chain, coba kita search. Enggak ada. Berarti supply chain itu belum ada di sini. Atau mungkin di inventory. Enggak ada juga. Oke, berarti supply chain belum ada. PLM. PLM tadi ada kan di sini tuh, PLM ada. Terus apa lagi? Procurement. Kita coba lihat procurement. Tidak ada juga. Odoo. Kemudian sales tadi ada di sini. Kemudian CRM, Customer Relationship Management. CRM ada di sini. Kemudian Corporate Performance and Governance. Di sini nggak ada juga. Governance nggak ada. Terus Human Resource, ada tadi Human Resource. Kemudian ada e-commerce, nanti ada di website. Ini e-commerce. Kemudian Business Intelligence, itu saya nggak tahu di sini tertulis nggak ya. Yang namanya adalah dashboard. Dashboard atau ada intelligence sih. Oh, cuma nggak tercantum di sini. Tapi ada di Odoo Business Intelligence-nya. Kemudian aset ada, aset itu masuk ke inventory sini. Ini aset, termasuk juga warehousing. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara daftar aplikasi yang harusnya ada di ERP, sebagian besar itu sudah tersedia di Odoo. Cuma memang fitur-fitur dalamnya kita belum tahu. Kayak misalnya di Odoo, dia bisa saja mengaku bahwa saya punya CRM, gitu. Tapi CRM-nya apa saja? Coba kita periksa. CRM-nya itu dia ada untuk sell, kemudian ada leads, oke. Kemudian ada opportunities, ada juga. Terus customer, customer-nya ada untuk address book-nya, alamat lainnya, reference-nya, dan juga ada historinya. Terus komunikasinya melalui apa, email, atau ada alert, atau lewat telepon, reportingnya bagaimana, dan integrasinya kemana saja. Nah, tapi kita nggak tahu apakah syarat itu memang aja atau enggak. Makanya kita butuh yang namanya TAM. Kita coba lihat lagi TAM-nya. Kuliah.
Framework X, tam. Ini tam, ini tam. 18,5. Nah, di sini kita bisa lihat CRM berarti kan dia masuknya ke sini. Kan dia masuk customer warna kuning dan dia masuk ke seluruh yang ada di sini. Karena dia masuk ke CRM itu adalah masuk ke Operation Support and Readiness. Itu CRM. Dia fondasi untuk orang sales itu bisa jualan. Jadi harusnya kalau ada aplikasi yang mengaku dia punya CRM, berarti harusnya punya Customer Information Management. Yang di dalamnya ada hierarki dan group management. Nah, ini kita belum ketemu di sini tadi. Group management tidak ada. Terus profilingnya tadi kayaknya bisa pakai yang ini, customer preference. Kemudian customer dan networker itu nggak ada juga. Insight-nya juga nggak ada. Terus udah. Jadi memang ada beberapa yang dia nggak ada. Kalau ini sudah masuk fulfillment, bukan CRM. Ini CRM-nya. Oke, berarti meskipun ada aplikasi yang mengaku saya sudah punya CRM, nah CRM-nya seperti apa saja di dalamnya. Nah, itu baru kita akan menggunakan TAM untuk mengecek apakah fungsionalitas dari CRM-nya itu sudah full atau belum. Jadi nanti cek, ada untuk grup manajemen enggak? Misalnya grup untuk pelanggan yang suka main golf. Atau mungkin lebih spesifik lagi, yang suka main golf di Bandung, misalnya seperti itu. Lebih detail lagi, suka main golf di Bandung pada weekend. Kenapa itu perlu? Perlu banget. Kalau misalnya kita ingin approach ke customer, dan kita tahu bahwa mereka akan di Bandung untuk main golf, ya kita bisa berkunjung ke sana. Gitu. Atau mungkin kita bisa ngasih voucher, Pak, saya ada voucher nih. Gitu. Kalau Bapak beli layanan kami yang ini, Bapak berhak untuk dapat voucher main golf selama weekend untuk 1 bulan full, seperti itu. Nah, itu untuk group management. Dan itu belum kita lihat ada di sini. Oke. Nah, itu nanti tugas buat teman-teman untuk tugas presensinya ya. Jadi tugasnya adalah untuk mencari mengambil salah satu modul di dalam Odoo dan kemudian melihat dari deskripsinya ini dan mengecek kira-kira apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Oke. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan coba untuk melakukan instalasi terlebih dahulu. Untuk instalasinya cukup sederhana. Bentar, saya ingin nunjukin yang ini Business Intelligence. Dia ada di Finance. Sekarang ini tadi perbandingannya. Tapi kalau misalnya mau beli ya silakan aja. Tapi harganya juga dia sistemnya license. Jadi kayak misalnya ini 1 user belum ada. Kita harus milih apps aja, apps istilahnya dia, modul apa saja yang perlu kita tambahkan. Nah, di sini 1 user itu harganya $8 per bulan. Ya, $8 sehingga total untuk 1 bulannya adalah dikasih diskon jadi $72 per tahun. Lumayan kan, $72 per tahun, tapi cuma 1 user. Dan ini masih Odoo basicnya aja, belum ada apps tambahannya. Oke, saya perlu CRM. Kemudian, 0 ya. Tapi jumlah usernya nggak cuma 1, tapi misalnya 5.
Nggak sengaja saya. Tekan enter. Oke, 5 user, terus masih 0. Kemudian saya juga perlu untuk websitenya. Sudah langsung $46. Kemudian accounting, saya juga perlu banget ini untuk keuangan, sudah $696 per bulan. Kemudian apalagi ya? Oh, karyawan saya perlu untuk ngajuin cuti, time off. Oke. Kemudian e-commerce perlu juga. Kemudian inventory. Dan kemudian apalagi? Oh, dokumen perlu juga nih dokumen. Total sudah $1.000 per tahun. Nanti ya tinggal buy atau enggak bisa di try now. Ini. Cuma kalau try now itu kita hanya diperbolehkan untuk milih salah satu app saja. Misalnya CRM ada apa saja dalamnya. Jadi teman-teman bisa nyoba sendiri. Misalnya tadi tugas itu presensinya kan memilih salah satu app, salah satu modul untuk kita cek di peta aplikasinya. Dia sudah bisa apa saja. Nah, misalnya teman-teman pilihnya, saya pilih yang jangan CRM, saya kebetulan bidang kerja saya tentang project management. Nah, tinggal saya pilih project di sini. Nanti akan continue. Nggak usah khawatir, dia nggak akan minta apa seperti kredit card, apa nomor kartu kredit, tapi dia hanya meminta alamat email dan data kita. Ya, paling nanti kita akan dikirimin email-email saja. Nanti tinggal dicoba, di-explore apa saja kemampuan dari apps ini, dan kemudian nanti dipetakan di TAM. Mana yang sudah ada dan mana yang belum ada. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk instalasi. Untuk instalasinya, teman-teman tinggal download. Ini community, kemudian get the software, download. Kita ditanya mau Odoo berapa, 15 atau 14, atau mungkin yang lama lagi 13. Misalnya yang 15 boleh, atau 14 boleh, tinggal cari komputer saya dia pakai apa ya, oh pakai Windows, berarti downloadnya yang ini, yang community. Nah nanti kalau sudah di-download, nanti dapat file installer seperti ini, Odoo 14, ini saya download yang 14, sekitar 300 mega. Nanti tinggal teman-teman bisa download sendiri dan kemudian tinggal di-install. Nah, pada saat install, dia akan, kebetulan instalasinya kita skip aja karena cukup lama. Di laptop saya butuh sekitar 1 jam. Nah, setelah diinstal, dia akan memasang juga database. Nah, Odoo itu database-nya menggunakan Postgres. Postgres biasanya orang namanya. PostgreSQL. Dan Odoo-nya sendiri, dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Tapi nggak usah khawatir, kita nggak akan sampai ke programming Python-nya. Tapi Odoo itu nanti bisa mengakomodasi langsung untuk membuat proses RACI tadi. Ada yang input, ada yang approve, dan mungkin juga ada yang kita set sebagai inform. Oke. Jadi nggak usah khawatir, wah saya nggak bisa Python. Nggak perlu, karena kita cukup straightforward di Odoo itu. Misalnya mau ngeset approval-nya siapa, itu nanti tinggal di configure sendiri. Nah, setelah diinstal, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini kebetulan sudah saya install di localhost saya, dan portnya default ini 8069. Nanti ditanyain. Tapi jangan lupa, pada saat menginstal itu nanti dia akan nanya kayak username nanti apa, passwordnya apa. Nah, itu tolong
catat seperti ini misalnya. Username-nya adalah OpenPG, kemudian OpenPG PWD seperti itu. Nanti ODU-nya apa, password-nya itu harus catat, soalnya kalau enggak nanti akan kesulitan pada saat ingin mengakses database-nya langsung. Oke. Nah, pada saat kita login pertama kali ke Odoo yang sudah kita install di laptop, dia akan muncul seperti ini. Dan di sini kita ditawarkan, ini masih kosongan nih, masih basic. Isinya itu hanya daftar apps, yaitu ini, dan setting. Settingnya adalah seperti ini. Misalnya mau nambah user atau yang lainnya. Nah, ya kalau teman-teman mau pakai Odoo yang komplit ya harus install apps-nya yang dibutuhkan. Contohnya seperti itu. Nah, kita coba untuk install yang, tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana, misalnya Human Resource. Nah, Human Resource ini ada rekrutmen, kemudian ada attendance, kehadiran, kemudian ada juga time off, untuk minta cuti, kemudian kalau misalnya dari karyawan kita ada yang, Pak, saya kemarin traktir customer saya mau reimburse, nanti bisa di sini. Untuk nanti di-approve dan akan ditransfer uangnya. Kemudian employee, nah ini untuk ngatur employee-nya. Nah, kita coba untuk install yang employee saja, biar nggak terlalu banyak. Oke, kita tunggu. Ini lagi download sih dari Odoo-nya. Cuma biasanya nggak terlalu lama, karena ukurannya biasanya hanya sekitar ya 5-10 megabyte. Karena yang download itu adalah teks. Kan dia pakai Python kan, Python kan dia teks, sama seperti PHP. Oke, sudah. Dia lagi restart Odoo-nya, karena baru ada yang baru. Nah, karena kita sudah selesai menginstal satu apps, maka dia otomatis juga menginstal Disqus. Disqus ini adalah kayak sosial medianya di dalam Odoo. Jadi kita bisa kirim-kiriman message ke orang lain, dan nanti kita bisa minta Odoo bot-nya, robotnya Odoo ini, untuk ngirim message juga. Jadi misalnya kita sudah mengirimkan payslip nih, gitu. Nanti payslip-nya kita kirim lewat Odoo bot ke masing-masing inbox. Jadi orang jadi bisa lihat, wah saya ada terima payslip nih, nanti bisa ngecek di sini. Seperti itu. Dan itu dikirimkan oleh Odoo bot. Ini Disqus. Jadi kita bisa kirim-kiriman message ke orang lain, ke pegawai lain, atau juga menerima message dari robot, Odoo bot-nya ini. Nah, oke, tapi kita nggak akan bahas tentang Disqus. Sekarang kita langsung masuk ke employee. Nah, di employee masih kosong. Nah, di apps employee ini kita bisa create employee baru. Cuma ingat, employee yang kita create baru ini belum tentu jadi user nanti. Karena user adalah orang yang bisa login ke sistem. Tapi employee itu bisa siapa saja. Dan nanti pada saat kita bikin employee, pada saat kita bikin user, nah kita harus assign, ini employee-nya siapa nih. Jadi nggak boleh kita bikin user, tapi tidak terdaftar sebagai employee. Makanya di sini administrator, dia adalah user yang bisa login pertama kali ke sistem, dan dia langsung dianggap sebagai employee juga. Tapi memang sebaiknya
kita tidak punya akun khusus untuk administrator. Jadi nanti administrator itu bisa kita assign ke salah satu pegawai yang memang ditunjuk sebagai admin. Kenapa? Nah, soalnya kalau ada akun admin, kita susah nge-trace-nya. Siapa yang login pakai akun admin ini? Karena bisa saja akun admin itu kesebar kan. Itu kesebar, udah kita udah kesulitan untuk nge-trace. Siapa yang ngubah-ngubah ini? Katanya admin. Gitu. Admin siapa? Wah, adminnya ada ratusan orang. Ya. Susah kita. Tapi kalau kita assign privilege admin ini ke salah satu employee, nah itu jadi aman. Kita bisa nge-trace. Karena yang pasti karyawan itu nggak mungkin kan nge-share akunnya dia sendiri kan. Tapi kalau dia nge-share akun admin, nah itu mungkin aja. Karena dia pikirnya, ah ini bukan akun saya kok. Gitu. Seperti itu. Nah, kita coba ekspor terkait dengan menu-menunya. Di apps employee ini ada menu employee tersendiri. Nah, ini kalau diklik ya, balik lagi ke sini. Ini. Kemudian ada employee directory. Nah, ini juga sebenarnya masuk ke sini juga sama. Cuma bedanya apa? Nggak ada create di sini. Karena kita hanya view only di sini. Employee directory ini dia sifatnya adalah view only atau read only. Tapi kalau yang di sini, kita bisa create baru. Dan hanya admin yang punya menu employee ini. Jadi nanti kita bisa assign, misalnya ada pegawai, dia tugasnya adalah di SDM. Tapi kita bisa atur, dia nggak boleh bikin employee baru. Dia hanya boleh manage employee yang existing. Misalnya ada perubahan jabatan, atau ada perubahan email, atau alamat rumah, nah dia berhak untuk merubahnya. Tapi dia nggak boleh create. Jadi orang tersebut, dia nggak punya menu ini, tapi dia punya menu ini. Sehingga dia bisa klik salah satu employee, dan kemudian nanti dia akan mengubahnya. Misalnya, work mobile, nomor telepon HP-nya berapa, nomor telepon kantornya berapa, terus kantornya alamatnya di mana, dan lain-lainnya. Itu bedanya antara employee sama employee directory. Jadi memang dibikin dua. Kemudian departemen. Nah, departemen ini dia menjelaskan tentang unitnya. Jadi nanti kita bisa bikin struktur organisasi di sini. Misalnya ada direktorat IT. Kita bikin aja. Nanti di bawah direktorat IT misalnya ada sistem informasi, pusat Pusisfo, pusat sistem informasi misalnya seperti itu. Dan selain Pusisfo ada juga misalnya departemen lainnya di bawah direktorat IT, misalnya apa ya? Kalau Pusisfo kan misalnya untuk operasional. Nah, misalnya ada unit lain, departemen lain misalnya DevOps misalnya. Bisa kita bikin. Jadi misalnya kita coba bikin create, departemen name-nya adalah Direktorat IT. Kemudian parent-nya ada nggak? Nggak ada. Misalnya dia ada paling tinggi misalnya. Kemudian manajernya ada nggak? Manajernya nggak ada. Karena kita belum masukin pegawai. Oke, kita coba masukin pegawai dulu. Create employee. Misalnya ini Pak. Oke, saya pakai nama yang hadir aja. Misalnya Dwi Giovanni. Job position-nya adalah Direktur IT misalnya. Saya pakai nomor telepon saya, saja. Terus, udah misalnya seperti ini saja. Kemudian save. Kemudian create baru.
Misalnya sekarang Hafiz. Hafiz Abdullah. Misalnya adalah kepala Kapus Siswo misalnya. Save. Create lagi. Misalnya sekarang Radita Kurniawan. Ini misalnya kepala pusat DevOps. Keren namanya. Save. Ya. Sekarang udah cukup dulu ya. Kan 3 orang aja. Sekarang masuk ke departemen. Create. Namanya tadi Direktorat IT. Dan pemimpinnya, meskipun di sini namanya cuma manajer, tapi dia cari pemimpinnya adalah Dwi Giovanni. Oke, save. Kemudian create lagi. Sekarang pusat Siswo. Manajernya adalah Hafiz tadi ya. Tapi parentnya adalah Direktorat IT. Save. Create. Sekarang tadi pusat DevOps. Manajernya adalah Pradipta. Dan parent departemennya adalah Direktorat IT. Save. Udah selesai. Kalau kita lihat departemennya, sekarang sudah ada Direktorat IT, Pusat DevOps dan Pusat Siswo, dan juga udah 3 ini tadi kita tambahkan. Kalau yang ini dia nggak ada. Ini bisa kita Oke, nah sekarang Direktorat IT employee siapa aja ya? Kita lihat dia ada. Jadi di bawah Direktorat IT ada 3 orang. Dwi Giovanni sebagai Direktur IT-nya, Hafiz Samurai sebagai Kapus Siswonya, dan Pradita Kurniawan sebagai Kapus DevOps. Tapi kalau misalnya di DevOps-nya ada siapa aja ya? DevOps nanti muncul juga. DevOps ada Direktur IT, Kapus Siswo, dan Pradipta juga sebagai Kapus DevOps. Nah itu untuk departemen. Tapi kalau misalnya kita pengen melihat karyawannya, misalnya Hafiz Samrullah, kita klik. Nah, oh ya ini belum saya set departemennya. Ya. Nah sekarang dari departemen sudah, sekarang configuration. Nah di configuration di sini ada beberapa menu. Ada settingnya. Settingnya misalnya nanti pegawai itu standar kerja berapa jam seminggu, misalnya 40 jam seminggu, atau 35, itu silakan disesuaikan. Kemudian, apakah employee mau diperbolehkan untuk update data diri nggak, misalnya kayak alamat, dan lain-lainnya. Itu employee. Kemudian general settingnya adalah user,
Udah ya, ini aja. Kemudian job position. Nah, di sini job position-nya di sini belum kita create. Jadi tadi kan baru bikin struktur organisasi dan siapa jadi manajernya kan. Tapi kita perlu membuat direktorat IT tersebut atau direktur IT tersebut dia job position-nya apa gitu. Itu bisa kita create di sini. Nanti ada job description-nya apa, kemudian nanti apakah oh ini posisinya lagi kosong, nanti kalau direkrut berarti dia perlu berapa orang di sini seperti itu. Ini untuk job position. Untuk departemennya ada jadinya seperti ini. Berarti pusat data berarti ada pusat siswa. Oke. Nah, ini untuk employee. Nanti teman-teman silakan untuk coba install dan kemudian eksplorasi sendiri apps apa yang kira-kira mau dieksplorasi. Terserah. Mau yang human resource boleh, mau yang accounting boleh, atau sales juga boleh, silakan. Nah, nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri. Di sini ada install, berarti kita bisa install secara free. Tapi kalau terusnya upgrade seperti ini, nah ini berarti nanti dia diminta untuk, oh ini nggak tersedia di community. Kan kita tadi download dan install yang community kan, yang free. Kalau tulisannya upgrade, itu berarti nanti, oh ini nggak tersedia di community edition. Adanya di enterprise. Jadi kalau mau install ini, saya harus upgrade. Bayar. Namanya dilempar ke sini jadinya. Harus beli itu. Oke. Kemudian dan di apps ini, kalau misalnya di sini nggak ada, kita bisa nyari di third party apps. Dia di store odoo.com. Banyak yang menyediakan, tapi memang ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Seperti tadi misalnya accounting kan ada tadi ya. Nah, di sini ada yang menyediakan cuma berbayar. Kita coba cari yang free. Accounting free. Nah, ini ada free. Dan yang dulu sudah banyak banget 38.000. Kemudian ada untuk accounting finansial, dan ada untuk payroll dari Odumates. Nah, biasanya sih kebanyakan orang mencarinya yang dari Odumates sama Cybrosys sama kalau Odoo SA-nya dari Odoo-nya langsung. Payroll dan lainnya. Jadi tinggal di install. Tapi ingat, ini bukan dibuat oleh, tidak semua di sini dibuat langsung oleh Odoo SA-nya. Tapi ada juga yang dibuat oleh third party. Oke, kayaknya sih itu dulu saja untuk pendahuluan tentang Odoo. Nanti silakan teman-teman untuk eksplorasi sendiri. Dan untuk tugasnya nanti saya share di sini. Teman-teman diminta untuk mengambil salah satu aplikasi Odoo dan mencoba memetakannya ke dalam TAM. Oke, terserah mau pakai yang mana. Misalnya CRM, inventory, employment, set, dan lainnya. Pelajari fitur yang tersedia dan petakan fitur tersebut ke dalam TAM. Dan buatlah daftar application ID dari TAM yang memiliki fitur yang tersedia pada Odoo tersebut. Tuliskan daftarnya di dalam teks, kemudian diupload ke LMS ini. Jadi hanya teks saja, nggak perlu dibuat di Word atau yang lainnya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada, saya coba sampai sekian. Untuk tugasnya yang ini saya tunggu sampai apa? Sampai hari Minggu, betul ya, seperti biasa ya, hari Minggu tengah malam. Hari Minggu itu berarti tanggal 3. Tinggal malam, begitu tanggal 4 berarti sudah kadaluarsa. Tapi ingat, ini hanya untuk presensi saja, untuk kehadiran. Sekarang teman-teman untuk mulai belajar juga tentang menggunakan Odoo. Oke, kalau untuk yang week 11 sampai week 12 nanti akan saya rekam, karena nanti week 11 ini nanti akan membahas tentang bagaimana caranya membuat user, dan kemudian di week 12 ya adalah bagaimana caranya membangun bisnis proses di dalam Odoo. Misalnya user A itu berhak untuk input, user B itu berhak untuk approve, dan user C nanti berhak untuk approve lagi yang kedua, dan seterusnya. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kita sore ini. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Vivi, Dwi, Hafiz, dan Pradipta atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan ya untuk pertemuan ke-14. Sore.